Tapi memang sebetulnya wajar nggak sih dok kalau kadang-kadang tuh nyeri haid bisa terasa sampai sesakit itu dok? Jadi untuk nyeri haid sendiri dalam istilah medis disebut juga dengan dysmenorrhea ya. Nah jenisnya itu ada dua, ada yang primer dan sekunder. Tapi kalau dari dysmenorrhea atau nyeri haid sendiri itu sebetulnya penyebabnya apa sih, Bu? Oke, dilihat lagi dari intensitas nyerinya. Kalau seandainya nyerinya sampai mengganggu banget, sama sekali tidak bisa beraktivitas, kemungkinan bisa jadi adanya tadi gangguan di organ-organ reproduksi maupun di sekitarnya. Tapi dilihat lagi, kalau ternyata aku walaupun sakit masih bisa nih tetap syuting kerja gitu ya. Kemungkinan memang itu dysmenorrhea primer yang secara alamiah terjadi di dalam tubuh wanita. Sebetulnya ada banyak langkah yang bisa wanita lakukan ketika nyeri haid itu terjadi. Pertama yang bisa dilakukan, kompres dulu bagian perut bawah dengan kompres hangat. Halo semua viewers dan subscribers Alo Dokter, selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya. Pastinya akan berguna banget nih buat kamu semua yang menyaksikan Alo Talks. Nah, buat para penonton setia Alo Talks, khususnya para perempuan nih, baik yang usia remaja sampai dewasa muda, mungkin udah gak asing lagi ya sama yang namanya nyeri haid. Meski nyeri haid ini juga bisa berbeda-beda pada setiap perempuan, karena buat sebagian perempuan ada yang mungkin jarang banget ngerasain nyeri haid, ada juga yang berasa tapi ringan-ringan aja, tapi ada juga nih yang ngerasa nyerinya tuh sampai mengganggu banget, bahkan sampai nggak kuat buat beraktivitas. Nah kalau kamu biasanya ngalamin nyeri haid yang kayak gimana? Boleh share di kolom komen di bawah ini ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, sebenarnya nyeri haid itu normal nggak sih? Terus gimana ya cara mengatasinya? Apa kita sebagai perempuan emang harus rela tersiksa setiap kali menstruasi itu datang? Nah mau tahu dong jawabannya? Tenang, soalnya di episode Alo Talks kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal topik menarik terkait yang barusan kita omongin, yaitu nyeri haid normal nggak sih? Dan tentu saja saya nggak bakal sendirian di sini karena sudah ada dua pembicara yang akan menemani saya di Alo Talks episode kali ini. Yang pertama ada Dr. Airindia Bella atau yang biasa disapa dengan Dr. Bella dari Alo Dokter. Halo dokter, apa kabar? Halo Loren, kabar baik dong. Aduh, lagi sibuk apa aja nih dok? Saat ini aku lagi sibuk sebagai seorang medical editor, yaitu orang yang mengedit artikel di websitenya Alo Dokter. Kali ini senang banget sih bisa hadir lagi di acaranya Alo Dokter dan bisa berbincang dan berbagi informasi. Terima kasih dokter nih buat kesediaannya hadir bersama kita siang hari ini. Nah dokter, kalau selama praktek nih ya dok, pasti saya penasaran, pasti banyak banget yang sering menanyakan tentang isu nyeri haid ya dok ya? Oh iya, tentu. Itu umum dialami oleh banyak wanita yang sudah menstruasi kan. Jadi memang banyak nih pertanyaan yang sering dilontarkan kepada praktisi-praktisi kesehatan termasuk dokter. Oke, nah dokter nanti kita akan kupas tema itu lebih banyak lagi ya dokter. Karena pasti banyak pertanyaan dan terutama juga saya mau tanya tentang kiat-kiat mengatasinya nih dokter ya. Oh iya, tentu. Itu info yang perlu diketahui semua wanita perlu sepertinya banget ya. nah untuk kita perempuan nih. Nah selain dokter Bella, kita juga kedatangan bintang tamu yang suaranya merdu banget nih. Selain suka mengcover lagu di YouTube, dia kelihatannya juga hobi traveling nih. Siapa lagi kalau bukan Kristi Kolondam. Halo Kristi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Lorin. Iya. Halo dokter Bella, apa kabar? Baik dong. Baik ya. Thank you ya Kok tahu Kristi. sih aku Apa? nyanyi suaranya oke Iya dong, nih dari ngomongnya aja merdu kan, terdengar. Oke, Kristi sekarang lagi sibuk apa? Dan mungkin boleh diceritain juga dong kalau selama ini dalam berkegiatan tuh suka merasakan nyeri-nyeri haid gitu nggak sih Kristi? Kalau sekarang ini sih kesibukan aku lebih ke ya masih syuting-syuting aja, keluar kota, masih MC juga gitu. Nah kalau soal nyeri-nyeri haid ya, kayaknya itu masalah seluruh wanita ya pasti ya. So far sih belum pernah yang sampai, kan aku punya temen yang sampai pingsan ya, sampai nggak kuat sama sekali untuk beraktivitas. Tapi kalau aku pribadi nggak pernah yang berat, cuma memang ya kadang-kadang ganggu ya, kayak di bagian payudara aku kan suka kayak kenceng gitu, lebih sensitif, terus pinggang juga kayaknya udah males gitu mau gerak kemana-mana, jadi nggak mood.
gampang bete, sensitifnya kayak ditoel dikit langsung naik darah gitu. Iya, makanya Pengaruh ke mood dan hormon juga bener, pastinya ya. kerjanya juga nggak produktif ya dok ya kalau kayak gitu. Mungkin lebih ke situ Paham. kali kalau nyeri haid aku. Ya. Oke, nah tapi memang ya dok, ini juga saya juga mau cerita sedikit nih sama kayak Kristi gitu, kalau lagi dilanda sama nyeri haid atau datang bulan terutama di hari pertama ya, aduh itu biasanya tuh bisa melilit sampai yang pengennya tuh langsung keruntelan keruntelan di dalam selimut dan nggak kemana-mana, apalagi kadang kalau harus nyetir, harus syuting gitu, itu kadang mengganggu aktivitas sekali gitu, at least di 1 hari pertama. Jadi memang biasanya di dalam 1 bulan itu sudah harus saya antisipasi 1 hari di mana jadwal dikosongin dulu deh dok gitu. Tapi memang sebetulnya wajar nggak sih dok kalau kadang-kadang tuh nyeri haid bisa terasa sampai sesakit itu dok? Oke, jadi untuk nyeri haid sendiri dalam istilah medis disebut juga dengan dysmenorrhea ya. Nah, jenisnya itu ada 2, ada yang primer dan sekunder. Kalau yang primer ini, dia biasanya intensitas nyerinya masih ringan. Jadi dia nggak sampai menghambat aktivitas kita sehari-hari. Kalaupun nyeri biasanya ya ringan-ringan aja gitu, kayak pegel-pegel atau mungkin hilang timbul nyerinya. Dan lamanya juga nggak yang sampai lama banget. Biasanya dia emang sebelum haid ya, atau kan ini disebut juga gejala PMS, premenstrual syndrome. Dan biasanya bisa berlangsung sampai beberapa hari di awal menstruasi. Ya tadi 1 atau 2 hari gitu ya. Tapi kalau yang sekunder, dysmenorrhea sekunder, ini bisa terjadi lebih lama, bahkan sampai menstruasi selesai, ini masih bertahan nyerinya. Dan intensitasnya juga lebih berat. Maksudnya untuk kita aktivitas, contohnya kayak kerja atau belajar, itu sampai nggak bisa sama sekali. Sampai dia harus bener-bener off dari kegiatannya. Bahkan untuk bangun dari tidur, atau mungkin kayak temen ya yang sampai pingsan, itu bisa terjadi juga. Nah, tapi kalau dari dysmenorrhea atau nyeri haid sendiri itu sebetulnya penyebabnya apa sih Bu? Nah, ini pertanyaannya bagus banget karena ini sering banget ditanyain kan sama orang-orang, terutama wanita yang sudah menstruasi ya. Penyebabnya itu tergantung dari jenisnya yang udah saya jelasin tadi. Kalau yang primer, ini kan karena proses alamiah ya di dalam tubuh wanita. Jadi kalau kita mau menstruasi, sebetulnya rahim kita tuh lagi mempersiapkan diri untuk menangkap sel telur yang dibuahi oleh oleh sperma. Jadi dia mempersiapkan untuk proses kehamilan. Tapi kalau si sel telurnya tidak dibuahi, otomatis si rahim ini juga akan berusaha untuk mengeluarkannya. Nah, jaringan rahim tuh juga udah menebal sebelumnya. Dia juga akan berusaha untuk diluruhkan. Makanya nanti akan terasa seperti kram, nyeri gitu-gitu ya. Karena ototnya rahim lagi berusaha keras atau berkontraksi untuk mengeluarkan jaringan tadi. Tapi ini adalah proses alamiah. Biasanya termasuk yang tadi, dysmenorrhea primer. Intensitasnya juga lebih ringan ya. Beda kalau dysmenorrhea sekunder. Penyebabnya lebih umum dialami oleh penyakit maupun kondisi medis tertentu. Biasanya yang ada di daerah organ intim perempuan. Paling sering di rahim ya. Beberapa contohnya nih, misalnya sakit endometriosis. Itu adalah suatu hal yang terjadi ketika jaringan di dalam rahim itu tumbuh di luar organ itu sendiri. Bisa di indung telur atau di saluran tuba. Nah, kalau hal ini terjadi bisa menimbulkan nyeri ketika haid. Atau bisa juga karena ada fibroid atau miom. Pasti sering dengar juga ya istilah miom. Ini merupakan tumor yang bersifat jinak yang tumbuh di dalam rahim. Bisa juga karena adenomiosis, ketika ada jaringan di rahim yang tumbuh secara abnormal. Nah, tapi nggak cuma di situ aja nih Lorraine sama Kristi. Penyebab di luar organ rahim juga bisa loh menyebabkan adanya nyeri ketika haid. Oh, di luar rahim ya? Seperti apa tuh contohnya? Karena kan rahim ini ya, di sekitarnya ada organ lain. Contohnya ada kandung kemih ya. Kalau kandung kemih ini infeksi, bahkan infeksi yang berat, daerah di sekitar panggul itu bisa mengalami peradangan, yang nantinya bisa menyebabkan nyeri haid juga. Selain itu, kalau ada radang usus yang berada dekat dengan rahim, ini bisa memengaruhi daerah panggul juga, yang akhirnya memicu nyeri ketika haid. Yes, tapi nggak di situ aja nih penyebabnya. Banyak ya? Ya, betul. Mungkin kalau pernah dengar ada
perempuan habis pasang alat kontrasepsi, umumnya IUD, intrauterine device, biasanya ada keluhan itu juga di awal-awal pemakaian. Samping dari IUD gitu ya? Yes, betul. Biasanya karena ya tadi awal-awal pemakaian belum terbiasa dan umumnya memang di awal aja. Nanti seiring berjalannya waktu bisa mereda sendiri. Badannya sudah menyesuaikan Ya, seperti itu ya? betul. Tapi kembali lagi, kalau nyeri yang dirasa sangat berat, ya lebih baik dikonsultasikan aja ke dokter. Baik. Gitu. Oke, nah ini terkait dengan jawaban dokter Bella tadi ya. Mungkin dokter jadi bisa disimpulkan apakah ini memang nyeri haid itu tergolong normal atau tidak? Karena dia terkait juga nih dengan topik kita kali ini. Ya, atau betul. mungkin ada yang dikategorikan masih normal, atau kalau tadi yang termasuk dismenorrhea berat itu sudah termasuk gangguan gitu dok, atau tidak normal. Seperti apa nih dok? Nah, pasti banyak ya perempuan yang bertanya-tanya, ini nyeri haidnya masih normal atau enggak sih? Jadi kita kembalikan lagi ke gejalanya. Kalau nyerinya ini masih ringan, ya mungkin sekadar ngebuat kita males untuk gerak, tapi masih bisa nih untuk jalan, untuk kerja, untuk belajar, itu artinya masih termasuk ringan ya. Nah, kalau nyerinya seperti itu, apalagi hanya sesekali timbul dan tidak lama, maksudnya hanya menjelang haid ataupun di 1-2 hari awal menstruasi, itu masih cenderung wajar atau normal. Tapi kalau intensitas nyerinya udah berat banget sampai kita mau berdiri dari tempat tidur aja tuh nggak bisa sama sekali ya, sampai udah melilit banget gitu rasanya. Terus juga terjadinya lama banget, bahkan sampai hari-hari terakhir menstruasi. Atau mungkin ada juga yang setelah haid masih merasakan nyeri, ini patut diwaspadai, seperti itu. Namun, waspadai juga kalau nyeri haid ini disertai dengan tanda-tanda bahaya lainnya. Contohnya nih, kalau volume darahnya banyak banget. Ada yang bisa sampai harus ganti pembalut setiap 1-2 jam sekali. Terus lihat juga siklus menstruasinya apakah teratur atau tidak. Kalau siklus menstruasinya berantakan, itu perlu dicurigai juga. Selain itu, kita lihat juga nih, apakah ada nyeri yang timbul selama berhubungan seksual. Atau mungkin ada perdarahan yang terjadi di luar siklus menstruasi. Ini juga patut dicurigai. Kalau hal-hal yang tadi disebutkan terjadi, lebih baik langsung lakukan konsultasi ke dokter kandungan. Jadi banyak faktor yang juga perlu dilihat ya dokter ya? Betul, penilaiannya ada banyak sebetulnya. Oke, berarti mungkin yang saya alami dulu bisa digolongkan atau mungkin termasuk dengan gangguan reproduksi dok? Kalau berkaca tadi dari penjelasan dokter, seperti itu. Oke, dilihat lagi dari intensitas nyerinya. Kalau seandainya nyerinya sampai mengganggu banget, sama sekali tidak bisa beraktivitas, kemungkinan bisa jadi adanya tadi gangguan di organ-organ reproduksi maupun di sekitarnya. Tapi dilihat lagi, kalau ternyata oh aku walaupun sakit masih bisa nih tetap syuting kerja gitu ya. Kemungkinan memang itu dismenorrhea primer yang secara alamiah terjadi di dalam tubuh wanita gitu. Itu yang normalnya ya berarti. Yes, betul. Tapi kalau untuk nyeri-nyeri yang normalnya nih ya, itu masih bisa diredakan lagi atau memang udah akan selalu seperti itu? Nah, ini pertanyaannya bagus banget karena mengacu ke gimana sih cara menangani kalau nyeri haid itu timbul gitu kan. Karena ketika nyeri haid, pasti kita langsung udah mikir, aduh males deh, ini kayaknya cuma perlu tidur aja nih, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mikirin lagi cara-cara lainnya gitu. Sebetulnya ada banyak langkah yang bisa wanita lakukan ketika nyeri haid itu terjadi. Pertama yang bisa dilakukan, kompres dulu bagian perut bawah dengan kompres hangat. Caranya juga gampang, bisa pakai kain yang direndam ke dalam air hangat, diperas, terus ditempelin di perut bagian bawah 15 menit. Nah, ini tuh boleh diulang selama beberapa kali, sampai gejalanya dirasa redaan gitu ya. Terus jangan lupa untuk minum air putih yang banyak, karena kita kalau lagi males-malesan gitu ya, udah deh lupa untuk minum air putih gitu ya. Padahal ini hal yang wajib juga dilakukan, dan bisa membantu untuk redain gejala yang tadi disebutin. Ya, selain itu jangan lupa juga nih untuk selalu makan makanan yang bergizi. Nah, kalau kita lagi haid,
pasti craving banget untuk makan Manis-manis. banyak makanan. Iya, untuk ngemil gitu kan. Padahal ini perlu diperhatikan juga. Sebaiknya kita hindari dulu makan makanan yang berlemak, terus minuman yang berkafein dan beralkohol itu juga harus dihindari. Pasalnya, makanan dan minuman tadi itu bisa memperburuk gejala ketika kita lagi PMS ataupun nyeri saat haid. Oke, jadi bukan craving satisfied tapi malah menambah Betul, nanti gejala menambah baru beban dok. nyeri gitu ya. Baik. Nambah beban berat badan juga Waduh, karena nyemil ya, nggak kerasa gitu. Nah, selain itu, ini yang penting juga, kalau kita lagi haid pasti cenderung males-malesan ya, nggak mau Iya. gerak kan? Betul. Padahal sebetulnya kita harus tetap olahraga secara rutin ketika haid, seperti itu. Wah, itu yang sulit sih kayaknya. Nah, iya betul. Dan memang biasanya wajarnya kita merasa ya udah badan kita lagi nyeri, lagi nggak nyaman, jadi ditidurin aja. Tapi Ya. sebetulnya olahraga justru itu perlu ya dok untuk dilakukan ya. Iya, betul. Karena olahraga itu memiliki manfaat ternyata terhadap untuk meredakan gejala nyeri haid tadi ya. Oke. Oh, Kenapa? Karena olahraga itu bisa membantu tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin. Hormon ini bisa ngebantu otot-otot di rahim lebih rileks, jadi kram di bagian perut bawah bisa diredakan. Selain itu, endorfin ini dia disebut juga sebagai hormon peningkat mood. happy. Yes, karena kalau kita lagi haid tadi udah disebutin ya, aduh, Ringan ya. ngegas gitu kan. Nah, dengan olahraga, mood yang tadi disebutkan itu bisa lebih distabilkan ya. Jadi kita mungkin lebih enjoy, atau mungkin juga yang tadinya sensitif gitu ya, jadi bisa lebih rileks karena pengaruh hormon endorfin tadi. Baik. Tapi dok, saya juga wondering nih, sebenarnya jenis-jenis olahraga apa aja yang sebenarnya aman dilakukan pada saat nyeri menstruasi? Karena kan beberapa jenis yang mungkin kita pikir low impact, tapi bahkan yoga pun disarankan untuk tidak membalik badan atau gerakan-gerakan yang katanya tidak mendukung body flow, blood flow seperti itu. Jadi sebenarnya yang boleh jenis olahraga apa aja sih dok ya? Jenisnya itu sebetulnya balik lagi ke kemampuan diri kita. Oke. Tapi kalau seandainya nyerinya lagi semeriwing gitu ya, dirasain hilang timbul, bisa coba dulu olahraga yang ringan. Contohnya nih seperti jalan santai, sepeda santai. Nah, yang penting intensitasnya cukup dan rutin dilakukan. Setidaknya 30 menit deh setiap hari. Dengan melakukannya secara rutin diharapkan tadi ya, manfaatnya terhadap nyeri haid bisa diberikan secara luas gitu. Ini harus dicoba nih. Iya juga Nextnya, ya Kristi ya. Kita jalan. Dimulai dari jalan kecil dulu Iya, ya. 30 menit Kecil, jangan lupa. 30 menit ya. Yes. Nanti pakai stopwatch dong. Berarti harus anti mager-mager club ya Itu kita juga. ya. Emang kalau kita sakit banget sebenarnya badan juga nggak boleh diikutin ya. Nah, Harus tetap betul. dilawan gitu. Jadi nyeri-nyeri haidnya juga harus Cuman, kita lawan ya. Ingat lagi, nyeri haidnya ini yang tipe apa dulu? Kalau tadi nyeri haidnya berat banget, sampai nggak bisa aktivitas sama sekali, lebih baik gak usah dipaksain deh untuk olahraga. Konsultasikan dulu ke dokter kandungan supaya kita juga tahu sebabnya apa dan bisa langsung diberikan pengobatan kalau diperlukan. Dicarikan solusinya dulu seperti itu ya Betul, dokter ya. ya. Oke, nah dokter ini kalau berbicara mengenai tadi kan ada beberapa tips yang diberikan nih, termasuk olahraga gitu juga menjadi catatan buat kita ya Kristi ya. Nah, bagaimana dengan bahan-bahan alami? Kalau dulu mungkin orang tua zaman dulu biasanya ibu saya suka menyarankan itu aja minum jamu kunyit asam, katanya membantu untuk meredakan nyeri haid gitu. Iya. Sebetulnya dari sisi kedokteran sendiri seperti apa dan apakah ada bahan-bahan alami yang juga membantu untuk meredakan nyeri haid dok? Betul Lorraine, bahan-bahan alami tertentu memang dinilai bisa meredakan gejala nyeri ketika menstruasi, bahkan mengurangi gejala-gejala PMS. Contohnya nih, nyeri-nyeri di daerah punggung atau di payudara, atau bahkan ada perempuan juga yang merasa mual ketika menjelang mau menstruasi ya. Selain itu bisa meredakan konstipasi juga. Oke. Nah, bahan-bahan alaminya ini ada banyak. Salah satunya tadi udah disebutin tuh, yang cukup terkenal juga ya. Ada kunyit. Iya. Kunyit ini memang memiliki efek yang dinilai mirip seperti hormon estrogen, yang dimana dianggap bisa membantu melancarkan menstruasi bahkan siklusnya. Oke. Ya, selain itu bisa juga memanfaatkan bahan alami jahe.
Enak lagi dok ya? Ya, jadi Anget-anget anget ya. ke perut gitu ya. Jahe ini kan memang sudah cukup lama dikenal untuk meredakan gejala-gejala di bagian perut ya, kayak nyeri atau mungkin kembung gitu. Selain itu, jahe juga bisa meredakan rasa mual. Selain itu ada juga asam jawa. Asam jawa ini diketahui bisa membantu meredakan gejala-gejala PMS, terutama konstipasi. Karena ada juga perempuan yang jadi sembelit tuh menjelang menstruasi. Kemudian ada juga bahan alami casteberry atau Acnicasti fructus yang diduga bisa mengurangi nyeri ketika menstruasi. Jadi ini bisa dicoba. Yang terakhir ada ekstrak Paulinia cupana atau guarana yang dinilai juga bisa mengurangi nyeri ketika menstruasi. Terutama gejala-gejala yang biasanya bikin kita jadi kurang fokus gitu ya. Atau mungkin jadi badannya lemes-lemes gitu, ini bisa dikurangi dengan guariana gitu. Nah, itu bahan-bahan alami yang bisa dicoba untuk meredakan nyeri ketika menstruasi. Oke, itu bahan-bahan alaminya tergolong aman nggak sih dok? Bahan-bahan alami yang udah disebutin tadi umumnya aman selama kita nggak punya alergi terhadap bahan-bahan atau kandungan di dalamnya. Cuman balik lagi ya, kalau nyeri head itu berat banget sampai kita nggak bisa aktivitas sama sekali, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter. Wah, ternyata banyak banget ya kandungan bahan alami itu yang bermanfaat untuk meredakan nyeri haid. Tapi kalau aku ya Loren ya, jadi selama 3-5 hari pada saat haid, aku tuh biasanya mengkonsumsi Femimensana. Jadi Femimensana itu mengandung natural superfood yang aman banget untuk membantu melancarkan haid, terus juga meredakan nyerinya, dan yang pasti bikin badan aku tuh jadi auto seger gitu loh. Jadi aku tuh udah nggak takut lagi sekarang kalau misalnya tiba-tiba nyeri haid atau haid, aduh kayaknya udah mau datang nih kan, datang bulan, udah nggak takut lagi deh, udah tetap bisa produktif kerjanya. Aduh. Ya apalagi ya bahan-bahan yang terkandung di dalam Femimensana ini tuh semuanya bermanfaat banget di tubuh kita. Oh iya, emang kandungannya ada apa aja sih Kristi? Nah, jadi Femimensana ini ya, jadi buat Loren dan juga buat viewers Alo Dokter nih ya, Femimensana ini mengandung natural superfood yaitu ada Acnicasti. Jadi kalau Acnicasti itu untuk mengatur hormon dan juga mengatur kontraksi otot rahim saat periode menstruasi. Terus ada juga jahe merah dan kunyit. Nah kalau ini udah tahu ya pasti ya untuk pereda nyeri dan juga untuk anti radang alami. Nah yang terakhir nih guarana. Kalau ini bekerjanya tuh sebagai kafein alami, jadi memberikan energi. Makanya jadi semangat terus kan, seger gitu. Apalagi rasanya enak. Rasanya itu ada tamarinnya gitu. Seger-seger Jadi gitu seger-seger. Ya gimana nggak mau auto seger coba kalau minumnya itu kan. Ya ampun, oke. Nah tapi ini kan banyak banget nih kandungan yang bermanfaat buat tubuh. Jadi bikin kita juga nggak gampang lemes pas haid gitu ya. Oke, nah terus cara minumnya gimana nih? Cara minumnya gampang banget. Jadi tinggal dilarutkan aja satu stick packnya itu ke dalam 300 ml air. Terus aduk deh sampai rata. Udah tinggal minum. Tapi berhubung aku kan sekarang lagi menstruasi. Jadi aku mau minum dulu ya. Coba tuh. Iya dong. Seger banget. Oh iya, aduh. Enak lagi. Oh iya, aku juga mau kasih info ya. Kalau Femimensana ini aman banget buat dikonsumsi untuk yang penderita diabetes, asam lambung dan juga kolesterol. Tapi kalau untuk penderita tekanan darah tinggi nggak dianjurkan untuk mengkonsumsi ya. Tapi buat lebih efektif dan juga amannya, langsung konsultasikan ke dokter aja. Oke, ini tadi ngelihat kayaknya kamu seruput-seruput seger banget. Enak kan, seger kan? Iya, terus kayaknya juga kayaknya emang enak banget gitu untuk di stok. Kalau kita lagi dapet, apalagi kemasannya sachet, mudah dibawa kemana-mana. Ini kayaknya aku harus nyetok juga deh. Gimana kalau ini aku bawa dulu? Aku mau cobain juga nih. Tapi kalau misalnya kurang ya, bisa langsung aja dicari di marketplace. Nanti di search aja Femimensana, jangan lupa di check out, jangan cuma diliatin doang. Tentunya ya, karena kalau udah nemu sesuatu yang praktis, terus juga berguna, apalagi bisa membantu kita untuk tetap produktif dan aktif, kenapa enggak ya kan? Betul banget. Siap, thank you Kristi. Kalau gitu aku bawa pulang semua nih ya oleh-oleh dari Kristi ya. Makasih loh Kristi, nggak sabar nih mau nyoba. Nah pas banget nih untuk para pemirsa yang ada di rumah, karena kita saat ini sudah ada di penghujung acara Alo Talks episode nyeri haid normal nggak sih? Nah tapi sebelum kita tutup, kita mau tanya dulu nih ke Dokter Bella terakhir. Dokter mungkin ada sedikit kesimpulan atau saran juga nggak nih buat para pemirsa di rumah dalam menghadapi nyeri haid bagi setiap perempuan Indonesia?
Ya, nyeri haid itu memang banyak dialami oleh wanita yang sudah menstruasi ya. Hal ini tergolong wajar kalau nyerinya masih ringan. Artinya kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, kalau nyerinya ini sangat berat hingga aktivitas terhambat, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan untuk diketahui penyebabnya apa dan bisa diberikan pengobatan bila diperlukan. Siap, noted dok. Terima kasih banyak ya sarannya. Tentunya menambah informasi dan juga pelajaran buat kita semua ya. Terima kasih banyak Dr. Irene Diabella untuk ilmunya yang sudah dibagikan bersama dengan kita siang hari ini. Dan juga tentunya Kristi Kolondam yang sudah sharing-sharing bersama dengan saya hari ini dan juga para viewers di rumah. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga bermanfaat ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Alo Talks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Alo Dokter. Dan hidup sehat bersama Alo Dokter. Dah!